Allah itu maha besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Gus Dur. Tulisan di atas menyitir ungkapan seorang guru tarekat, merupakan pungkas dari salah satu tulisan Kiai Haji Abdurrahman. Tuhan tidak perlu dibela. Di awal tulisannya ini, Gus Dur mengisahkan kegelisahan seorang sarjana yang baru pulang ke tanah air, di mana ia berada. Selalu dilihatnya ekspresi kemarahan orang Muslim dalam khotbah Jumat yang didengarnya seminggu sekali dan juga dalam majalah Islam dan pidato pada mubalih dan dai. Tulisan mantan Presiden RI ini merupakan pengamatan realitas keberagamaan kita kini, dan tentu masih relevan hingga saat ini. Meskipun dalam takaran tertentu, marah itu penting, tetapi jika marah ini kemudian berefek kepada pembelahan masyarakat dan kekerasan, maka prinsip Islam yang penuh kasih sayang pada gilirannya sedang dikaburkan oleh penganutnya. Islam sedang dikerdilkan oleh sekelompok orang yang gampang mengumbar amarah dan kebencian. Ironisnya, kita masih menyaksikan sekelompok orang mengatasnamakan Tuhan dan Islam di dalam mengumbar amarah dan kebencian. Pembelaan yang berlebihan terhadap ideologi keagamaan seringkali mengklusi kelompok lain. Tentu, kita memiliki klaim kebenaran, truth claim atas apa yang kita yakini. Tetapi sedapat mungkin menghindari benturan kebenaran yang akan mengarah kepada kekerasan. Agama sejatinya adalah sistem keyakinan yang mengarahkan penganutnya untuk memelihara kedamaian dan harmoni antar sesama manusia. Kaum beragama sejatinya berada di garda terdepan menyuarakan perdamaian dan keharmonisan hidup di tengah-tengah masyarakat. Apalagi Indonesia dengan kemajemukan agama dan budaya. Kaum beragama mestinya menyadari pentingnya menjaga kemajemukan itu agar tidak terkoyak oleh kemarahan, kebencian, apalagi kekerasan. Beragama, tidak marah. Sekarang banyak kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama agar bisa berbuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jelas Prof. Syafi'i Marif dalam Kuliah Umum Mahathir Global Peace School MGPS 2014. Di ruang Treaty Room, International of Diplomacy and Foreign Affairs, Kuala Lumpur, Malaysia. Syafi'i dalam kuliah umumnya juga mengutip pernyataan Hans Kung yang mengatakan bahwa semua agama setuju dengan beberapa komitmen yang berkaitan dengan hubungan beragama dan etika dunia. Semua agama mengajarkan umatnya untuk menghindari kekerasan. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk membunuh dan melukai umat lain. Kemudian, semua agama juga mengajarkan manusia untuk memiliki solidaritas, kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan. Lalu, konsep kejujuran juga diajarkan oleh setiap agama. Semua agama menginginkan umatnya untuk bertindak dan berkata sesuai dengan kebenaran yang ada. Yang terakhir, semua agama mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan toleransi sesama umat manusia lainnya. Islam sebagai agama juga mengajarkan hal-hal tersebut. Namun pada kenyataannya, banyak Muslim sekarang yang menyalahgunakan agama karena rendahnya pemahaman agama terhadap konsep toleransi beragama. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu agresif juga menumbuhkan perbedaan dan kesenjangan di antara manusia yang bisa berujung pada konflik. Maka, seorang Muslim harus terbuka dan berani menghadapi tantangan yang ada. Banyak umat Muslim yang masih terperangkap dalam pemikirannya sendiri ketika memahami suatu agama, mencampuri pemahaman agama dengan pendapatnya sendiri, ungkapnya. Senada dengan ini, Komarudin Hidayat, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, mengemukakan, kata marah dan ramah itu jumlah dan bunyi hurufnya sama, tapi beda letak posisinya sehingga konotasinya juga sangat beda. Bahkan, bertolak belakang, kemarahan itu tidak saja muncul dalam relasi sosial sehari-hari dalam urusan yang profan, melainkan dalam beragama kadangkala seseorang memunculkan kemarahan. Lebih lanjut, ungkap Bang Komar, marah yang baik adalah marah yang terkontrol dan memiliki nilai edukatif, baik bagi orang yang marah dan yang dimarahi maupun bagi kebaikan publik. Dalam bahasa teologi dan kitab suci, kadang Tuhan juga digambarkan memiliki sifat marah. Namun begitu, sifat kasih sayangnya jauh melebihi sifat marahnya. Kemarahan Tuhan lebur ke dalam sifat kasih-Nya. Karenanya,
Tuhan mengajarkan agar setiap mengawali pekerjaan apapun hendaknya dimulai dengan mengingat dan menyebut asma Tuhan yang Maha Kasih agar sejak dari niat, tujuan, dan caranya dibimbing dan dirahmati oleh Allah. Adapun yang kadang mengusik hati dan menimbulkan tanda tanya adalah ketika ekspresi keberagamaan disampaikan dengan marah, dengan menggunakan simbol dan istilah-istilah agama, namun konteksnya kurang tepat. Misalnya melakukan penyerangan dengan cara meledakkan bom bunuh diri, sementara sasaran dan korbannya belum tentu bersalah. Bahkan, sangat mungkin satu bangsa dan satu agama. Mereka itu marah dengan melibatkan simbol dan jargon agama. Padahal, kemarahan itu mungkin saja akibat dirinya terpinggirkan dari dinamika politik dan ekonomi. Merasa dirinya terancam dan jadi korban. Namun sasaran kemarahannya sesungguhnya tidak jelas. Yang jadi korban pun mungkin nasibnya secara politik dan ekonomi tak beda jauh dari dirinya. Ekspresi kemarahan dan kebencian dengan mengatasnamakan agama, apalagi menggunakan jargon-jargon agama merupakan realitas sosial kita dewasa ini. Bangsa kita sedang dirundung kemarahan dan kebencian, hanya karena perbedaan pemahaman agama, perbedaan ideologi politik, dan perbedaan etnis. Jika terus-menerus terjadi, apalagi jika ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, bukan tidak mungkin negeri ini akan terus terperangkap ke dalam kemarahan dan kebencian. Lalu, mengapa harus marah dan benci? Kebencian memiliki sifat alami penderitaan. Kebencian hanya akan padam dengan cinta kasih. Untuk itu marilah kita pancarkan cinta kasih dalam diri, setiap saat, kepada semua makhluk agar batin kita terbebas dari kebencian. Jangan biarkan kedamaian, ketenangan, maupun kebahagiaan kita berkurang, bahkan hilang, hanya karena kebencian, kemarahan, kejengkelan, iri hati, ataupun rasa dendam muncul dalam batin.